Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Dwi Anggiani akan mempresentasikan rancangan proposal yang saya buat, yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik Online Materi Tata Surya dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa mengambil judul atau rencana dengan judul ini? Nah, itu yang pertama, karena pentingnya kemampuan berpikir kritis di abad 21. Nah, pada abad 21 ini dunia mengalami perubahan dan perkembangan di berbagai bidang, sehingga berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam pendidikan. Nah, dengan perkembangan dan perubahan ini kan, maka kehidupan juga tak akan lepas dari sebuah permasalahan yang akan lebih kompleks dan tidak terduga. Jika tidak ditanamkan sikap keterampilan berpikir kritis atau kemampuan abad 21 kepada siswa, lalu bagaimana nanti mereka ke depannya, maksudnya dalam menghadapi perkembangan zaman ini kan pastinya dibutuhkan suatu keterampilan yang dapat mendukung mereka untuk terus berkembang. Nah, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan berpikir kritis ini dapat berupa mereka merupakan kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, maka dari itu, kemampuan berpikir kritis ini merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 ini. Nah, kemudian latar belakang yang kedua itu tingkat berpikir kritis siswa SMP di Indonesia masih tergolong rendah berdasarkan TIMSS. Nah, kemampuan berpikir kritis itu kan penting di abad 21 seperti yang telah dipaparkan tadi. Nah, tapi pada kenyataannya kemampuan berpikir kritis siswa SMP di Indonesia itu masih tergolong rendah berdasarkan studi TIMSS itu. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran online. Nah, kan keadaan dunia, maksudnya keadaan dunia kan tidak terduga seperti saat ini kan. Dulu kita juga tidak menduga bahwa saat ini kita akan menjalani pembelajaran secara online seperti ini. Nah, untuk itu salah satu upaya untuk mengatasi atau mengantisipasi sebuah perubahan atau keadaan yang tidak terduga, maka perlu. Nah, dulu kan belum ada persiapan ya, misalnya tidak tahu akan adanya pembelajaran seperti ini. Nah, jadi dalam segala persiapannya kan belum ada dari dulu. Jadi yang terjadi saat ini adalah pembelajaran kurang efektif. Kemudian untuk itu, berangkat dari fakta tersebut, maka perlu adanya suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan cara salah satunya itu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis online. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, rumusan masalah yang dapat saya buat adalah bagaimana kelayakan media belajar berbasis komik online dengan dalam pembelajaran daring terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, rumusan masalah ini dapat dijawab dengan penelitian yang mengaplikasikan media pembelajaran yang dibuat kepada peserta didik dan dengan validasi ahli sehingga didapat jawaban seberapa layak media tersebut dalam pembelajaran daring. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana respon peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis komik online. Nah, rumusan masalah ini dapat dijawab dengan hasil respon peserta didik dengan kuesioner tanggapan peserta didik terhadap media tersebut. Yang ketiga adalah metode. Nah, jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Nah, 7 langkah prosedur pengembangan
Borg and Goal yang dipakai. Sebenarnya kan langkahnya ada 10, namun saya membatasi hanya menggunakan 7 langkah prosedur pengembangan, yaitu yang pertama potensi dan masalah, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga desain produk, yang keempat validasi, kelima revisi desain, keenam uji coba produk, dan yang terakhir revisi. Kemudian prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan yang pertama adalah potensi masalah. Nah, untuk dapat mengetahui bahwa adanya potensi dan masalah, maka perlu dilakukan analisis karakteristik siswa, itu analisis kebutuhan, apa yang dibutuhkan siswa, karakteristik siswa itu bagaimana, terus apa yang harusnya dibutuhkan. Nah, untuk mendapatkan jawaban tersebut maka perlu dilakukan wawancara. Nah, kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini berupa hasil wawancara tersebut yang telah dilakukan. Kemudian desain produk. Desain produk itu dengan menentukan metode yang akan digunakan. Maksudnya metode media pembelajarannya itu menggunakan metode apa. Kemudian mempertimbangkan manfaat media tersebut dan juga keterlibatan siswa. Kemudian yang keempat ada validasi. Validasi ini digunakan sebagai evaluasi untuk revisi. Kemudian setelah itu melakukan revisi. Setelah revisi dilakukan uji coba. Uji coba ini juga datanya dapat digunakan sebagai evaluasi lagi untuk perbaikan selanjutnya. Yang terakhir itu revisi. Kemudian untuk instrumen penelitian itu menggunakan wawancara, itu untuk wawancara untuk yang potensi, untuk yang analisis kebutuhan. Nah, untuk analisis kebutuhan itu kan melakukan wawancara, itu instrumennya adalah sebuah wawancara. Kemudian kuesioner, itu kuesioner untuk tanggapan respon peserta didik terhadap media pembelajaran tersebut. Kemudian ada soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis. Nah, itu data digunakan untuk melakukan perbandingan. Maksudnya nanti kan setelah adanya media tersebut maka ada perubahan enggak di kemampuan berpikir kritis siswa gitu. Kemudian yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan datanya itu data penelitian analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh validator. Data tersebut dianalisis sebagai dasar untuk perbaikan dan mengetahui kelayakan produk. Kemudian data kuantitatif berupa skor penilaian oleh validator dan data hasil pengerjaan soal berpikir kritis oleh peserta didik. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.